يبخلون أو يبخلون على الله. ولذلك قيل الإخلاص ألا تطلب على عملك شيء قال الله ولا مجادل سواه. ولو أن المرأة يجتهد لذكر الصحة الناتجة من الخلق كما يجتهد لذكر سيئاته عنه لبلغ درجات المخلصين. وقال أبو حاتم بن صالح ابن دينار رحمه الله تعالى: اكتب من حسناتك كما تكتب من سيئاتك. Tidak berkisah tentang pemahaman ikhlas dan kebahagiaan ikhlas. Beliau mengatakan kepada kita, Syekh Abdul Rahman, "Wal-nabi yasifuna bi-sirri bi-sirri sayyi'ati, ma la yasifuna bi-sirri hasanati." Manusia menghindari kata beliau sangat bersemangat. Atau banyak itu artinya semangat. Manusia ini sangat semangat untuk menutupi kejelekan mereka, tidak sebagaimana mereka bersemangatnya untuk menutupi kebaikan mereka. Manusia sangat semangat untuk menutupi kejelekan mereka tersebut, tidak seperti sebagaimana mereka menutupi kebaikan mereka. Karena demikian, li'annahum yuridun bidzalika yaquma lahum jarun 'inda waliyyi. Karena mereka yang melakukan demikian sebenarnya menginginkan daripada perbuatan mereka itu yaquma lahum jarun, supaya ada ya nama atau kedudukan atau wibawa ataupun biji ya biji selain mereka, artinya disebut oleh orang lain dengan dapat dilihat dalam posisi di sisi orang lain. Bahkan ada beberapa orang yang mengingatkan berjamaah. Bahkan saya saksikan kebanyakan daripada mereka tersebut menghasilkan hadiah. Kebanyakan daripada manusia tersebut bersemangat untuk beramal itu berjalwa. Jalwa itu artinya ketika beramal karena bersemangat. Wayakiluna fil qalbi. Namun ketika mereka keluar bersembunyi dan tidak ada disaksikan oleh orang lain, maka pada saat yang demikian dia takut, besar, artinya malam. Ketika sekarang ramai orang kecil orang benar, itu bersemangat. Tetapi ketika dia sendiri lihat, tidak ada orang aktifkan, satu dia mungkin besar, dia bermasalah. Itu penafsiran dari masalah. Lalu kemudian oleh karena itu dikatakan al-ikhlasu alla taqruba ala amalika salihan wa Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya ikhlas tersebut adalah alla taqruba, yaitu jangan sampai kamu meminta atau mencari ala amalik
kepada seluruh makhluk yang ada, atau kepada makhluk. Bagaimana dia berusaha dengan menurut menutupi kebajikan yang dia lakukan kepada makhluk, sebagaimana dia bersungguh-sungguh juga menutupi kejelekan-kejelekannya daripada makhluk itu. Kalau dia melakukan demikian, maka dia akan sampai kepada derajat mukhlisin, akan sampai kepada derajat orang-orang yang mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat orang bersungguh-sungguh dia di dalam menutupi kebajikan yang dia lakukan daripada makhluk, sebagaimana juga dia bersemangat menutupi dan bersungguh-sungguh menutupi kejelekan yang dia lakukan juga daripada makhluk itu, maka manusia yang seperti ini akan menjadi sebagai manusia yang sampai derajat ikhlas mukhlisin di Allah Subhanahu. Sebagaimana dikatakan sama Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan utum min hasanati. Kata ayat pemuda dengan utum artinya sembunyikan. Tutuplah kebajikan yang kamu lakukan itu. Sebagaimana kamu menutup-nutupi kejelekan yang kamu lakukan. Ini juga merupakan dalam rangka tafsiran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhbaraha. Seorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia sembunyikan hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Ini adalah bentuk realita dan real daripada ikhlas seseorang yang dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau diperhatikan Allah tentang kesalahan dan juga perkataan dari Imam Abu Hatim salam al-Jinari hukum al-hasanat kama taqulu min sayyi'at. Duduk tidak kejelekan kejelekan bagaimana kalian menutupi kejelekan yang lakukan. Ini rahmatullah perjalanan Islam. Waktu dan dikatakan juga di sini di al-Ikhlas, dikatakan juga di sini di Ikhlas adalah wa ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi bi ta'ah. Wa qila tasfiyatul fi'l an mulahadati al-makhluqin. ولذلك قيل للسهل أي شيء أشد على النفس فقال الإخلاص لأنه ليس له فيه نصيب. Dalam lepas kita dikatakan bahwa ikhlas, yang dikatakan bahwasanya ikhlas adalah wa ifradul haqq subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ifradul haqq subhanahu, al-haqq itu Allah azza wa jalla, ifradul haqq subhanahu, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala bil qasdi, ya, di dalam tujuan betul-betul ikhlas dipaham, ya, betul-betul mengikhlaskan ketaatan tersebut hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata ikhlas, betul-betul ibradullah atau ibradul haq, ya. Jadi mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala bil qasdi bil artinya di dalam tujuan yang semata-mata ketaatan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud oleh beliau di sini mengatakan ikhlas. Wakil dikatakan juga al-ikhlas tasfiyatul fi'l an mulahadatil makhluqin. Yang dikatakan ikhlas juga adalah tasfiyatul fi'l, yaitu membersihkan, mensucikan, ya, memfilter perbuatan-perbuatan dan amalan tersebut an mulahadatil makhluqin, dibersihkan perbuatan-perbuatan amalan itu daripada pengawasan dan penglihatan manusia, makhluk seperti itu. Jadi betul-betul
sebenarnya sesuatu yang betul-betul akan, artinya susah, agak berat dilakukan oleh jiwa manusia itu. Terang dia melakukannya. Benar? Kata beliau bahwa al-ikhlas, yaitu ikhlas. Al-ikhlas, li'annahu laisa lahu fi nafsihi. Karena tidak ada bagi ikhlas itu bagi yang lain. Artinya Anda campur dalamnya. Oh dia ikhlas, tapi masih ada bercampur dengan sedikit daripada bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi, tidak ada lagi berlain di dalam ini. Jadi kata oleh beliau, dikatakan ayyu shay'in asaddu 'ala Allah. Apa sebenarnya sesuatu yang sangat berat untuk diamalkan, dilakukan dan dipraktekkan oleh seorang manusia ini. Dan jiwa-jiwa apa dia? Kata dia Islam. Karena tidak ada, karena tidak ada bagian daripada jiwa itu, bagian dari tidak ada bagi jiwa tersebut pada ikhlas itu. Artinya tidak bisa jiwa itu mengambil bagian ikhlas. Ikhlas Allah Taala bagaimana dibuat sebagai untuk diri dia, untuk pribadi dia, untuk Allah juga. Enggak. Bagaimana yang tadi dikatakan oleh beliau? Jangan kita, yaitu al-ikhlas, Allah tatluba sa'idan pemilu. Ya, Allah tatluba sa'idan ala amal. Jangan kamu mencari sa'idan. Allah tatluba ala amal sa'idan ghayr Allah. Jangan kamu cari saksi atau yang melihat amalan kamu itu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini akan dikasih kepada jiwa itu bagian untuk mengambil ikhlas. Terus beliau berjalan. Qala Abu Bakar al-Marwazi, ya, qala Abu Bakar al-Marwazi, bagaimana itu nama al-Marwazi, bukan Marwazi, al-Marwazi. Sami'tu rajulan yaqulu li 'Abdillah wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas fa qala Abu Abdillah bihadza sab'a al-qawl. Ada pasal nomor 3 45 dari itu ya. Ada lagi. Coba. Nomor 3 ada di bawah hukum min hasanat kama tasmu sayyi'at. Sayyi'at ada sebelahnya nomor halaman 46 ada itu. Kopi riwayat tidak ada itu. Nomor 6511 akhi hasanat kama tasmu sayyi'at. Wala takunanna mu'jaban bi'amali pada tadri at-taqsul anta al-rahim ya daripada Al-Hadis salah satu dinar meriwayatkan tutuplah daripada kebajikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu menutupi kejelekan-kejelekan yang kamu lakukan. Ada yang seperti itu. Jadi kalau yang memperhatikan dalam Sahihul Iman, kitab Sahihul Iman nomor 65 mengatakan akhfi hasanat, sembunyikanlah kebajikan kamu sebagaimana kamu menyembunyikan kejelekan kamu. Wala takunanna mu'jaban bi'amal, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang mu'jab, orang yang merasa takjub dengan amalan yang dilakukan. Jangan kamu menjadi seseorang yang takjub dengan amalan yang kamu lakukan. Pada saat dan kamu tidak tahu apa tiun anta itu. Kamu tidak tahu apakah kamu termasuk orang yang celaka atau yang baik. Nah, jadi kata beliau pada kita sembunyikanlah kebajikan yang kamu lakukan itu. Sembunyikan, total sembunyikannya. Sebagaimana kamu menyembunyikan kejelekan yang kamu lakukan. Sebab jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang takjub, merasa bangga dengan amalan yang kamu lakukan. Sementara kamu tidak mengetahui kamu ini orang yang celaka atau orang yang baik, orang yang berbahagia. Artinya kalau itu tidak tahu, kalau itu tidak tahu. Kalau tidak tahu, Allah Taala telah menuliskan sebelum roh ditiupkan oleh Allah Taala, Allah telah menuliskan manusia bulan itu sakiyun atau sahih. Si bulan itu termasuk alunar atau alujannah. Sekarang ada beliau, kamu tidak tahu. Kamu tidak termasuk penduduk surga, maka oleh karena itu kata beliau berusaha
Ini adalah Abu Abdillah bin Imam Ahmad. Ini Mas. Ya. Saya kata Imam Al-Marwazi, saya telah mendengar seseorang berkata dan bertanya kepada Abu Abdillah dalam Musnad Imam Ahmad, Allah Taala ada Abu Riwayat itu. Orang yang beliau di mana Imam Ahmad, halaman 227 dan 234. Ya, dari 3 jalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa rahmah. Sebagaimana sebagian lainnya. Ya, ditanya Imam Ahmad. Imam Al-Marwazi mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, kepada Abu Abdillah, kata dia, wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Dan disebutkan kepada Imam Ahmad tentang sidq, jujur, kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan yang kita tahu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, fa inna sidqa yahdi ila al-birr wal birru yahdi ila al-jannah. Hadis nomor yang ke-54. Hadis nomor yang ke-54 dalam kitab Mujaddid Al-Muqtadi 1/8-10. Dalam bab sifat pembahasan tentang masalah sifat. Kata beliau kepada kita al-awwal an Imam Muslim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah sidqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-qulub wa inna al-qulub yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakذب hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Satu hari ini Ulu Alam 507 dan Muslim nomor 2006. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna sidqa yahdi ila al-birr." Sesungguhnya kejujuran itu menunjuki dan menuntun manusia itu kepada kebenaran. Ya, sesungguhnya kejujuran tersebut itu akan menuntut dan menunjuki manusia itu kepada kebenaran. Lebih, ya, waswahina dan kebajikan itu akan menuntut dan menunjuki dan menunjuki manusia itu ila jannah. Wa inna rajula sesungguhnya seorang lelaki layak selalu melakukan kejujuran, selalu berlaku jujur dan bicara jujur dan sebagainya. Jujur itu apa sifat tadi? Bagaimana? Hatta yusal Allah siddiqan, sampai dia betul-betul ditulis di hadapan Allah Tabaraka wa Taala di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai siddiqan, sebagai orang-orang yang betul-betul jujur, siddiq. Bagaimana? Wa inna dzamba sementara kan jadi dusta dan Allah yahdi ila al-fujur. Itu adalah menuntun dan mengiring manusia tersebut kepada amal al-fujur. Al-fujur adalah al-amal sayyi'ah. Yang dikatakan fujur adalah pekerjaan-pekerjaan dan amalan-amalan yang jelek. Itu adalah fujur. Nah, jadi perjuangan Allah ini itu membimbing dan menuntun dan mengiring manusia tersebut ila al-fujur kepada amalan-amalan yang jelek sekali. Nah, wa inna fujur yahdi ila sementara fujur tersebut itu membimbing dan mengiring dia kepada neraka. Wa inna rajula dan sesungguhnya seorang lelaki layak dia selalu melakukan dusta, berbicara dusta kepada Allah hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban, sampai dia dituliskan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pendusta. Yang maksud beliau tentang makna al-fujur. Lihat, kata beliau al-bir, kata Syekh Farid al-bir yang dikatakan bir tersebut adalah walidnya ikut khairat. Al-birru kata-kata birrun itu adalah penyamaan yang sangat
kebajikan itu adalah dirhum. Penamaan yang sangat luas terhadap seluruh bentuk kebajikan. Kebajikan itu adalah dirhum. Ya, yaitu itu. Yaitu adalah yaitu mengarahkan, menuntut, menyampaikan. Berarti di antara sisi hadis dan bawah daripada hadis ini adalah kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali Allah Ta'ala mengatakan awalan yang pertama adalah at-tarawih bis-sidq li'annahu sababu kulli khairin. At-tarawih motivasi bagi seseorang untuk selalu melakukan kata-kata jujur dan betul-betul menjadi orang jujur dalam kehidupan merupakan sifat bagi dia. Karena kejujuran itu penyebab bagi dia untuk mendapatkan dan melakukan seluruh kebajikan. Atau dia kebajikan. Penyebab untuk mendapatkan setiap kebajikan. Karena tahdzir menjadi. Yang kedua adalah tahdzir, peringatan. Artinya ancaman kepada kita daripada berdusta. Berhati-hati jangan sampai berdusta, wassasarufi dan bermudah-mudah terhadap dusta itu. Sebab li'anna sababu kulli syarrin. Karena dusta tersebut adalah penyebab bagi seseorang untuk melakukan seluruh atau setiap kejelekan. Penyebab bagi dia untuk melakukan setiap kejelekan. Kembali tadi, bagaimana? Lalu ada berkaitan masalah sidq qara ya dijadikan lahu wa man qasada al-kalima qara khuluqan lahu ya man ta'arra barang siapa yang berusaha dan selalu untuk melakukan kejujuran dan jadilah jujur itu merupakan tabiat sifat bagi dia. Jujur itu menjadi sifat bagi dia. Dan barang siapa yang bertujuan untuk melakukan kedustaan, maka jadi juga dusta itu merupakan khuluqan lahu, menjadi akhlak bagi dia, dusta buruk. Kemana-mana bicara ini, Allah nggak ada gitu. Walhamdulillah, sudah ini. Lalu kata Allah yang menistara disayid soha ayat sabari. Menistara disayid soha ayat sabari. Barang siapa yang maghfur dengan suatu bentuk sifat di bulan maghfur yang sebagai sifat, artinya maghfur melakukan dusta, maka seseorang bisa dikatakan sebagai kadzdzabun. Maghfur dusta. Di bulan maghfur yang dikatakan jujur, maka boleh dikatakan yang siddiqun. Memang dalam ini barang siapa yang maghfur dengan sesuatu, maka dia boleh disifatkan sesuatu tersebut. Kalau kita menerima akhlakul qawilah tastaqibu atau tusababu bil takhalluf. Akhlakul qawilah, akhlak yang utama. Akhlak yang baik tersebut bisa diupayakan dengan takhalluf, dengan berusaha mengikuti dan mengamalkan akhlak. Ya, berusaha dan bisa didapatkan dan diupayakan dengan mengamalkan mengikuti sifat itu. Wa ta'ari bainan nafsa tata'assaru bi ta'ati asbabil khair wa tatawayyu tibahuha wal aqsu bil aqs wa ta'ari fa inna nafs berusaha bersungguh karena jiwa kadang-kadang jiwa tersebut tata'assaru ya ta'assar artinya berusaha untuk mendekatkan diri tersebut di ta'ati asbabil khair dengan cara melakukan, mengamalkan, mengerjakan ya kebajikan tersebut wa tataghayyar tibahuha dan bisa juga tibah tabiat itu sifatnya juga bisa berubah. Alhamdulillah berusaha untuk memperbaikinya karena jiwa dan manusia bisa berubah, bisa berubah. Yang terakhir adalah amal sholihatu mustaqarruha di jannatin 'ain wal a'mal sayyi'atu mahalluha sawa'ul jahim. Ya. Kata beliau amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik tersebut itu adalah mustaqarruha, artinya tempatnya adalah di jannatin 'ain, di jannah Allah Azza wa Jalla yang punya kenikmatan dan antara amalan
kaum. Dengan sifat yang dua ini kan. Kaum itu kembali pada perasaan. Ya, kaum kembali pada perasaan. Dengan sifat yang dua inilah, para sahabat itu menjadi manusia-manusia yang tinggi kedudukannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bersama perangkat wajah mereka dengan berkebaran bentuk wajah. Jadi ini sifat yang dimiliki oleh para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sifat yang diamalkan oleh mereka sedek wajah. Sehingga ketika mereka mengamalkan dua sifat ini, menjadilah mereka menjadi kaum yang mutabiqun, kaum yang menangkap wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah wa alaihi wasallam. Beliau dia dibawa kata beliau kepada kita nomor satu kita ini dan jalan lain waktu tidak ditanya kepada Ahmad, jalan lain dikatakan riwayat lain dikatakan ditanya kepada Ahmad, di mana kau mahabbah mudhi'u, dengan apa sebenarnya sampai derajat kaum itu tinggi sehingga mereka sebagai kaum yang termasuk kepada kaum yang mudhi'u, yang dipuji. Artinya dengan apa para sahabat itu bisa derajatnya tinggi sehingga dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dijawabnya adalah disebut wal ikhlas. Dijawabnya adalah dengan jujur dan ikhlas, dengan sifat demikianlah sampai derajat mereka tinggi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan penamaan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pujian. Belum lagi pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum lagi pujian para ulama sallallahu tabi'in. Jadi maksud Allah illa qaum rafidhah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ini kita berbeda. Kalau kita melihat kana a'immatu hadhihi ummah yaqra'una as-suhra wa yuhibbuna humul adh-dhikr. Ya, ri'ayatan minhum li ikhlasihim wa khawfan 'ala qulubihim min fitnatil qadar. Wa min an-nas man yursala bi waqti 'abdihi wa taqbil yadihi wa tawfi'atihi lahu fil majlis wa isharati ilayhi du'a wa raja'an barakatihi. ونحو ذلك فمن قل فيه من الإخلاص أعجبه ذلك وربما طلبه. قال حماد بن يزيد رحمه الله تعالى كنت أمشي مع الجوع فيأخذ بي بسوق إني لأعجب كيف سجلها. يرى من الناس يقال هذا أيوب سبحان الله lihat Islam di kalangan ilmu salaf. Ya. Kata beliau perhatikan. Oleh karena itu, ayat hadhihi ummah. Oleh karena itu imam umat ini. Artinya ulama umat ini. Yaqra'un as-suhra. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat benci dan takut dan tidak menyenangi suhra. Popularitas. Suhra popularitas. Enggak mau jadi selebriti kepada Allah. Boleh nakal kalau jadi selebriti. Ya, ada maksud Allah selebriti. Enggak mau jadi orang yang masyhur. Ya, terkenal. Dan kemudian selanjutnya, wa yuhibbuna humul dzikr. Mereka sangat menyenangi, artinya tidak disebut-sebut nama mereka. Tak menyenangkan. Tidak disebut orang salah. Bagaimana? Jadi orang yang tersembunyi daripada umat ini. Tidak terlalu dikenal. Ri'ayatan minhum bi'ikhlas. Ini adalah dalam rangka mereka itu memelihara ikhlas mereka. Dalam rangka mereka tersebut adalah memelihara keikhlasan mereka. Ya, walaupun kalau perlu mungkin harus pada khawatir mereka terhadap diri dan jiwa mereka dan hati mereka tersebut, ya, daripada pujian-pujian fitnah orang. Tidak, pujian hiburan dan sebagainya.
cara masyhur tadi, popularitas tadi, ya, bagaimana? Atau dengan cara takbirati, dengan cara tangannya dicium, takbirati itu artinya tangan dicium, ya. Lalu kata beliau, watawassu'ati, ya, watawsi'ati lahu fi majlis, atau dilapangkan baginya di dalam majlis, ya, dilapangkan tempat bagi di dalam majlis, walisarati ila doa, atau ditunjuk dia ketika dipanggil atau berdoa dan sebagainya. Artinya minta kepada dia untuk doakan orang tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah daripada dia. Alhamdulillah, ya, artinya tujukan untuk minta doa kepada dia supaya apa? Mengharapkan keberkatan daripada dia, keberkatan dia. Alhamdulillah, keberkatan tuan guru, keberkatan murid, dan berbagai macam keberkatan daripada orang-orang yang bikin keberkatan ini. Ya, lalu kata beliau kepada kita, wadah bidan dan sekitarnya, paman qalla nasibu minal ikhlas ajabullah. Barang siapa yang sedikit bagiannya memiliki keikhlasan, maka dia akan menakjubkan amalan dan perbuatan dia. Tidak ada ikhlas maksudnya pada Allah, sedikit bagi pada ikhlas akan menakjubkan. Walaupun Allah, dan bahkan kadang-kadang dia cari dari usul supaya menjadi orang yang berdosa, supaya orang dijadikan sebagai orang yang dicium dalamnya, supaya dijadikan sebagai orang yang mencari keberkatan kepada dia dan doa yang minta bagaimana Allah, supaya hatinya atau supaya dia termasuk orang-orang yang dipuji, supaya menjadi orang yang masyhur di kalangan umat, dan sebagaimana mungkin bagaimana Allah sebagaimana dikatakan oleh qala Hammad bin Yazid jadi rahimahullah pada kita Hammad bin Yazid Allah kuntu amsi ma'azu, saya pernah berjalan, ya, saya pernah jalan sama Ayub, ya, sama Ayub kata beliau, banyak kemudian Ayub tadi mengambil tangan saya dan pindah ke jalan yang lain. Artinya Hammad bin Yazid tadi berjalan dengan Imam Ayub. Ketika berjalan, Imam Ayub tadi mengambil tangannya dan pindah ke jalan yang lain. Inilah ada musibah sajalah. Ya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang takjub. Ya, termasuk orang yang terkesima, artinya mensyukurkan dia. Bagaimana Allah? Beliau lari daripada manusia, lari beliau daripada manusia. Lari beliau daripada manusia pindah ke jalan yang lain itu dengan tujuan jangan sampai dia dikatakan itu Ayub. Allah. Ini apa dia masyhur. Bagaimana Allah menjaga diri daripada manusia yang lain. Ini praktek-praktek ikhlas di kalangan para ulama dan a'immah salaf berbicara dengan Allah. Ya, dan juga riwayat daripada Syekh Al-Albani Taala. Syekh Al-Albani Taala ketika masih hidup, rahimahullah, datang Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini tahu tidak salah sudah berjalan bersama orang-orang Quraisy.
فأقول إن هذا أقرب فيقول إني أتقي هذه المجالس وكان إذا سلم يردون عليه سلاما فوق ما يرد على غيره فيقول اللهم إنك تعلم أني لا أريده اللهم إنك تعلم أني لا أريده. Kata beliau juga berkata juga Ammar bin Yazid mengatakan wa kana Ayyub ya'khudhu fi tariqin wa ya'aba. Adalah Ayyub kata beliau tadi mengatakan berjalan sama Ayyub dan Ayyub sendiri mengambil tangan saya dan berjalan ke jalan yang lain, artinya pindah ke jalan yang lain yang abad wa ya'aba, dan jalan itu lebih jauh. Maksudnya beliau katakan aku kata Ammar bin Yazid inna hadha ya Ayyub ya jalan ini lebih dekat untuk pada di situ. Kenapa tidak ambil jalan yang jauh? Bagaimana? Baik pun kata Imam Ayyub, kata dia ini attaqi hadhihi majalis. Saya sebenarnya berusaha untuk menjauhi majelis yang ramai ini. Berusaha untuk menjauhinya. Wa kana idza sallama yurduna alaihi salaman fawqa ma yuradu ala ghairihi. Dan adalah apabila memberi salam beliau kepada majelis itu, maka mereka menjawab dan membalas salam tersebut melebihi salam di atas apa-apa yang selain kepada beliau. Artinya, kalau beliau memberi salam kepada majelis yang beliau lewat itu mereka tersebut menjawab salam beliau lebih daripada salam selain daripada beliau. Jawabnya beliau. Daripada itu seperti ini pada Rasulullah, khawatir beliau untuk bermulia dengan Allah Subhanahu wa taala atau berpuji sebagainya tidak berada di situ. Baiklah, dan ayat mengatakan, maka dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anni la uridu. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa saya tidak menginginkan yang demikian. Artinya tidak mau untuk disanjung atau dipuji atau dibawa sama beliau menjadi mereka lain. Oh dia berdoa Allah, Allahumma innaka ta'lamu anni la uridu. Dua kali beliau. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa saya sebenarnya sesungguhnya tidak menginginkan yang demikian. Bagaimana? Ini praktik kepada para ulama kepada kita tentang masalah ikhlas dan amalan ikhlas tersebut. Jadi juga selanjutnya kita beliau qala Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr, ya, wa qala Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr kharaja al-Wahhab ibn Qayyim fastasqa lin-nas wa lam yumtaru wa lam yaru sahaba faqala al-Wahhab ayna Yazid bin al-Aswad fi riwayat ولم يجيبه أحد ثم قال أين يزيد الأسود البرقي عزمت عليه إن كان يسمع كلامي إلا قال فقال هذا أنا قال فاستشفع لنا الله عز وجل أن يكفينا فقال فعطف برأسه على منكبيه وحفظ عن ذراعيه فقال اللهم إن عبدك إن عبادك هؤلاء تفرحوا بها إليه فما دعا إلا ثلاثا حتى أنذروا مطرا كادوا يغرقون منه ثم قال إن هذا قد سهرني فأريحني منه فما لبث بعد ذلك إلا جمعة حتى مات. سبحان الله. daripada Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr, ya, diceritakan penjelasan Allah ini riwayat dijelaskan oleh Imam Bukhari Rawi bin Ma'rifah wa Tarikh dijual masalah al-Fatih bin Malik bin Abbas bin Imam Imam Al-Bukhari dan dua kemudian awal Allah ini. Kata beliau, ya, Yahya Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr mengatakan kharaja al-Wahhab keluar Wahhab sallallahu alaihi wasallam keluar beliau fastasqa lin-nas. Wahhab bin Qayyim ini keluar bersama manusia khalayak ramai
hujan dan bahkan mereka tidak melihat awan itu tanda-tanda hujan. Maka Bahak berkata, Al-Yazid bin Aswad di antara orang itu dia berkata, mana di antara kalian Yazid bin Aswad? Mungkin riwayat itu. Dalam riwayat katakan, malam yujibu ahad. Satu pun tidak ada yang menjawab pertanyaan dia. Maka kemudian diulang lagi oleh Bahak Makaid tadi. Al-Yazid bin Aswad al-Jurfi. Mana ada Yazid bin Aswad al-Jurfi? Mana? Sebab hari ini beliau tidak istisqa oleh Allah SWT dalam musim hujan dan tidak lagi hujan dan tidak dapat tanda-tanda awan bertemu hujan. Bagaimana? Tidak nampak tanda-tanda awan yang berburu hujan tersebut. Kemudian kita bertanya, mana di antara kalian yang mana Yazid bin Aswad? Tidak ada jawab. Tanya lagi Rasul, siapa di antara kalian mana Yazid bin Aswad al-Jurfi? Bukannya Yazid bin Aswad al-Jurfi ada di dalam yang ada dalam motor ya. Katanya azan tu alaihi ikan ma'asalam illa qam. Ya. Dan azan atasnya. Kalau seandainya dia mendengar perkataan saya illa qam, dia memberi Allah ini kalau dia tahu saya akan beri beritahu saya. Maka memberi mengatakan hazan. Ya, kata Yazid bin Aswad mengatakan ini saya. Bagaimana? Kalau berkata Wahab berdiri. Dikenal dalam sejarah hidupnya pada Allah, Yazid bin Aswad al-Jurfi ini salah seorang ulama yang mustajab doa. Doanya mustajab. Kemudian kata beliau berdiri kami, "Fastaghfirullah Allah azza wa jalla ayat-ayat." Kamu minta tolonglah kepada Allah untuk kami supaya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan untuk kami. Ya Allah. Artinya dia umat dan doa dia menjadi sebagai sabira. Dan tolong kepada dia selain berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk menurunkan hujan kepada mereka. Fa'al al-fadhilati ala mansibai. Ya, apa? Dia tutup kepalanya. Alamat tibai, ditutup kepalanya dari makibai di sini. Ya, ditutup kepalanya dari makibai. Ini kalau makibai mau ditutup. Wahab alhamdulillah. Ya, tarik. Artinya baju itu dinaikkan. Doa kepada Allah. Faqala dia berkata, Allahumma ya Allah, inna ibadaka haulai tasma'u bi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba kamu mereka ini minta syafaat, minta tolong kepada saya untuk menyampaikan permintaan kepada kamu. Artinya untuk minta tolong juga, minta tolong kepada kamu supaya diturunkan hujan kepada mereka. Dia bilang, Allahumma ya Allah, sesungguhnya mereka ini hamba-hamba kamu ya Allah, menjadikan saya sebagai penyampai doa, artinya minta tolong kepada kamu supaya diturunkan hujan. Faraja'a ila salatan hatta umtiru mamaran lalu yawrikun. Ya, tidak lagi beliau berdoa sekali tiga. Ya, tidak lagi beliau berdoa sekali tiga kali, dan setelah itu turunlah hujan, yang hujan turun itu hampir menenggelamkan mereka. Ya. Itu doa Rasul. Artinya setelah beliau berdoa itu lebih kurang berapa kali begini? 3 kali. Dan turunlah hujan selebat-lebatnya, sehingga hujan yang turun itu hampir menenggelamkan mereka. Banjir. Bagaimana? Kemudian beliau berkata, Inna hadza qad sahara. Sesungguhnya kejadian seperti ini betul-betul menjadikan sebagai orang yang masyhur. Artinya salah. Sesungguhnya kejadian ini yang beliau lakukan itu menjadikan dia sebagai orang yang masyhur, disebut dan sebagainya. Ayah ini, ya Allah, ayah ini istirahatkan dari mereka. Bagaimana kita ba'da tidak hidup beliau setelah itu kecuali satu Jumat. Hari Jumat hidup, di Jumat atau meninggal. Kemudian setelah beliau melakukan doa demikian, dia mustajab dari umat dalam Jumat.
dan itu menggelisahkan jiwa beliau. Apa dia? Sebab surat ini beliau disebut oleh Allah. Dan beliau beristirahat daripada suara maksud tersebut. Sepekan setelah itu meninggal. Dalam ajaran ini bentuk praktek Allah Subhanahu sekarang baik setelah untuk menjaga dirinya betul-betul ikhlas ibadah Allah Azza wa Jalla. Dalam beliau berkata tidak wa asma'u ta'rifin bil ikhlas ra'aitahu wa huwa jami'un lisadadin faqad ma sabaqa wa ma qarahu Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah ta'ala sidqul ikhlas nisyan ru'yatil khalq lidawam al-mar'a ila al-khalq wal ikhlas an turida bi qalbika wa 'amalika wa fi'lika ila Allah ta'ala khawfan min saqatillah ka'annaka tarahu بحقيقة عمله لأنه يراه حتى يذهب الرياء عن قلبك. Karena dia meragukan wa asma ta'rif bil ikhlas ra'aitan. Ya. Sebetulnya kata beliau definisi yang paling sahih, yang paling tepat. Definisi yang paling tepat dan yang paling benar terhadap diri ikhlas sebagaimana yang kami saksikan lihat wallahu jami'un lisadadi ma sabaq dan definisi ini adalah definisi yang menggabungkan definisi yang menyimpulkan daripada definisi yang berbagai macam sebelumnya. Artinya dalam sini yang terakhir adalah menyimpulkan kepada kita definisi ikhlas yang paling tepat setelah dikumpulkan seluruh definisi ikhlas yang sebelumnya diambilkan. Maka digabungkan setelah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail yang mengatakan berbeda adalah sidqul ikhlas yang definisi ikhlas. Sidqul ikhlas nisyan ru'yatil khalqi lidawam al-mar'i ila al-khalq. Yang dikatakan ikhlas betul-betul yang betul-betul ikhlas itu adalah nisyan ru'yatil khalq, melupakan penglihatan makhluk. Artinya melupakan seluruh penglihatan makhluk yang bertuju kepada dia lidawamil mau'il al-khalq, untuk selalu memperhatikan dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah. Jadi kata beliau, ikhlas yang betul-betul ikhlas yang sejujur-jujur ikhlas adalah menghilangkan dan melupakan seluruh bentuk penglihatan dan perhatian makhluk kepada dia dengan tujuan mendawamkan, ya, melestarikan penglihatan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan beliaunya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Wal ikhlas kata beliau, anturi dari qalbika wa 'amalika wa fi'lika lillahi ta'ala khaufan min saqatillah. Dan kemudian kata beliau ikhlas, dan ikhlas itu juga adalah anturi dari qalbi, di mana kamu menginginkan dengan hati kamu tersebut, di mana kamu menginginkan dengan hati kamu tersebut, wa amal dan amalan-amalan kamu, wa fi'l dan perbuatan-perbuatan kamu, semata-mata kamu betul-betul mengharapkan dan menginginkan ridha Allah Azza wa Jalla, karena takut kepada kebencian dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk beliau definisi ikhlas di dalam definisi yang berani yang sempurna ini. Karena seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala di hakikat amal. Karena ya, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kamu yang betul-betul tersebut. Di anna ya, sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyaksikan kamu. Artinya dengan hakikat amalan itu dia mengetahui bahwa Allah betul-betul menyaksikan dan melihat
hati saja. Ini juga termasuk bagian korelasi hubungan ikhlas dengan ihsan tadi. Karena kata beliau di sini kita lihat rahimahullah, ka'anna tarahu fi haqiqati amal. Seolah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kamu yang benar-benar tersebut. Hakikat amalan kamu di Allah ya Allah. Di Allah akan melihat kamu. Hatta yazama riya'an qalbi. Sehingga pergilah dan hancurlah dan merangkaklah dan hilanglah rasa riya tersebut daripada hati kita. Ini kata beliau, ini ikhlas yang secara jahil, yang secara sempurna telah digabungkan seluruh sisi-sisi yang dijelaskan. Kemudian, ثم تذكر نعمة الله عليك إذ وفقك لذلك العمل حتى يذهب حبه من قلبك وتستعمل الرزق في عملك حتى تذهب العجلة من قلبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا زانه. قال القرآن: والعجلة اتباع الهوى والرزق اتباع السنة. فإذا فرغت من عملك ووجل قلبك خوفا من الله أن يرد عليك عملك فلا يقبله منك. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن جمع هذه الخصال الأربعة كان مخلصا في عمله إن شاء الله تعالى. Kata beliau berbeda, summa tazakkar. Katakan mengenal Allah. Summa tazakkar. Kemudian kamu ingat-ingat. Ya. Kemudian kamu ingat-ingatlah minnatullahi alaih. Kemudian kamu ingat-ingatlah minnatullahi alaih. Ingat-ingatlah tentang karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Ingat-ingat dan perlu diperhatikan dulu. Nikmat Allah, karunia Allah azza wa jalla kepada kita. Ya, ingat rahmatullah salah satu contoh yang belum. Ya. Walhamdulillah. Ya. Yang doa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu doa Allah. Alhamdulillahilladzi hadana, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hadana li hadza, yang telah menunjuki dan menuntun kita terhadap diri yang sesuai dengan sunnah yang benar ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan bukanlah kita mendapat petunjuk, ya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki kita. Subhanallah hidayah. Ya, perbanyak syukur kepada Allah dan puji yang Allah. Ya, kita, ya, yang selama ini yang sudah sebelum mengetahui jangankan akhirnya pribadi. Sebelum kita mengetahui tentang dakwah salafiyah, apa amalan yang kita lakukan? Makanya adalah kita. Sebelum kita mengenal dakwah salaf, dakwah sunnah, dakwah haq, dakwah anbiya wa rusul, ya, dakwah salaf, majelisnya para malaikat. Sebelum kita mengenal ilmu dan dakwah ini, di mana kita berada? Ada antara kita yang jadi sufi, ya, ada yang jadi hizbi, ada yang kedukun, ada yang tidak akal, ingin pada kebenaran akal, ada yang kita jadi orang bapak, jadi bingung kemana orang banyak itu pergi, yang dikenal dengan Ahmadur Ra'ah, asbab kulina itu, yang dikenal sebagai orang Ahmadur Ra'ah, orang yang berteriak, orang yang ikuti mana orang teriak banyak itu tidak. Ada kita betul-betul kita memperhatikan orang-orang yang senang musik, maksiat, tidak, syirik. Apa Allah kaya beri kita. Dan banyak-banyak itu sebab. Artinya tinggi dan syukuri nikmat Allah. Setelah itu ada Allah ya. Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita dengan nikmat dan karunia kepada kita karena benar. Tahu tidak? Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahaya ilmunya kepada kita sehingga kita bisa
menunjukkan sama dia. Ya, yang inilah poin tauhid ini. Ya, oh ini sunnah, oh ini bid'ah. Ya, sebab sebelumnya mana kita? Sebelum kita tahu. Masalah dulu tadi dalam masalah sebab ada perbedaan. Jika dia kemudian malah ramai-ramai gitu. Tapi setelah Allah berikan ini subhanallah, alhamdulillah, sedikit banyaknya kita mengenal Allah itu ada pakainya. Oh ini banyak salah. Oh ini rupanya ini apa? Berapa orang itu? Oleh karena itu beliau berkata, "Allah alaih." Ingat bahwa ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas kita karunia yang betul-betul subhanallah lebih afdal min dunia wa biha. Lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Kalau kalimat la ilaha illallah benar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu. Tapi ucapkan itu saja. Tapi makna, tuntutan, tujuan dan sebagainya enggak tahu kita belum. Mereka mengenal ilmu itu enggak tahu. Tapi subhanallah pernah belajar dengan menuntut ilmu, mendengarkan, membaca Allah sehingga kita tahu dan dapat kita ikuti oleh hak seperti ini. Maksudnya itu tidak lain bukan dari mana? Dari hati kita, akan kembali kita. Minallahi tabaraka wa ta'ala rahmatullah. Betul-betul nikmat dan karunia dari Allah azza wa jalla kepada kita. Maksudnya termasuk kepada Allah azza wa jalla. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah akan tambah kepada kita. Syukuri nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita dan terus belajar kepada Allah. Allah akan tambah. Ingat kalau itu muhasabah ini masalah. Artinya muhasabah ini kan harus itu apa? Tapi muhasabah dengan mengadakan acara-acara tertentu nanti pada malam tertentu sebagainya atau pada malam tahun baru Hijriah atau sebagainya ini adalah apa dikatakan bid'ah, dolalah, bukan sunnah. Itu bid'ah. Tapi muhasabah itu tanda-tanda yang kita sampai pada Allah harus berinteraksi pada buta, tauhid buta, masalah syirik buta, masalah bid'ah buta, ya, dan kita bid'ah maksiat itu buta. Masalah maksiat itu buta. Ya, Allah dalam bid'ah, syirik, maksiat, seperti itu. Ya, kalau sekarang acara dari orang diundang konser dari Jakarta yang top ribuan ribuan manusia datang dari itu. Ya, tiket harganya 5.000 atau 1 juta mereka beli. Tapi tiket itu datang ke masjid dan bayar untuk beli di masjid itu malah bayar. Mana bayar? Itu apa sebenarnya? Tauhid ila Allah azza wa jalla dan mengurangkan Allah ta'ala dan betul-betul realita yang berhadapan dengan Allah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Rahmatullah itu. Ya, yuridillahu bihi khairan. Siapapun yang Allah tabaraka wa taala menginginkan suatu kebaikan kepada dia, yufaqihu fi din. Allah tabaraka wa taala akan memberikan kepada fakir ini. Kalau menurut ilmu ada dalam hatinya cerdas keinginan untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu kepada Allah, masih ada tekanan pada jiwanya untuk mengajar majelis ilmu, belajar ilmu dan sebagainya. Orang seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada Allah. Kalau tidak ada. Teman, ini permasalahan dengan kata minnatullah alaihi. Ingat tidak nikmat Allah juga kepada kita. Ya, saya ini mula-mula berarti dipak dan kejadian yang diceritakan oleh waliuna Syekhuna Syekh bin Hadi Al-Madkhali sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau mengajar di negara India, di Jami'ah Syarifah di India, subhanallah. Ya, di masyarakat India saya tahu ada sekolah di situ yang paling tua. Ya, itu dia bundi. Kalau di bundi ini menurunkan
fatwa ini mengatakan itu adalah bid'ah dan syirik. Sementara yang membaca Quran semua itu adalah para kiai, penghafal Quran dan penghafal buku kitab dan setelah mulai membaca bagi apa? Tapi itu benar. Amalan itu membaca Quran, ya, dan mengadakan kaum minta syafaat, minta tawasul untuk bersama. Sementara wanita tua ini mengikut hadis ini bisa mengatakan itu adalah bid'ah. Oke. Kalau Rasulullah kalau dibandingkan ilmu dengan para kiai tadi ada masalah. Dia mau hafal Al-Quran, wala ta'lamu. Tapi siapa? Sebab sebenarnya itu tauhid. Nikmat daripada Allah Azza wa Jalla kepada dia, tahu dia tentang sunnah dan bid'ah. Tetapi para kiai dan para ulama yang dikatakan mereka ulama, bagaimana para kubur? Padahal Al-Quran dan sunnah, tapi tak tahu tentang itu adalah syirik dan bid'ah. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla kepada orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh dia kepada Allah. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada dia, Allah yang berfirman, Allah akan berikan kepahaman kepada dia. Subhanallah. Sebelum mengatakan tazakar, minnatullah alaih. Ini waktu kali dari yang sekira-kiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kamu untuk mengamalkan kebenaran. Ya, hatta yazhabu min qalbi. Sehingga betul-betul ujub, betul-betul rasa ta'ajjub. Orang itu bahasa bahasa kita. Ya, sehingga betul-betul hilang dan pergi rasa ujub daripada hatimu. Wa ta'malu fi 'amal. Dan jangan kamu menggunakan rizqun. Apa rizqun? Nah, ini. Ya. Lawan daripada ujulah. Ya. Ajulah itu tergesa-gesa. Lawannya apa? Ta'ayun. Artinya berpelan-pelan. Dan tergesa-gesa. Sama lebih Allah. Ya. Jadikan dan gunakan harus amal. Gunakan harus pun jangan kamu tergesa-gesa dengan amal. Menjadikanlah tahan. Artinya berhati-hati di dalam amal atau tersebut. Hatta kadang ajalatu mikot sehingga betul-betul ajalah rasa ketergesaan tersebut hilang dan pergi daripada hati kamu tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ma ju'ila rizqu fi shay'in illa zana. Ma ju'ila rizqu fi shay'in illa zana. Tidaklah diletakkan, dijadikan sesuatu rizq, ya, kelembutan, ya, pelan-pelan tersebut, atau yang dikata tahan hati-hati tersebut, tidak dijadikan ditempatkan pada sesuatu kecuali menghiasi dia. Artinya sifat kehati-hatian itu kalau diletakkan